Saya Komang Trisna Dewi, guru fisika di SMA Negeri 4 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 pada Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Nah, pada hari ini saya akan melaksanakan PPL siklus 2 dengan materi fluida dinamis. Silakan menyimak videonya. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Bu. Sebelum kita memulai, Ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Hari ini apakah ada yang absen? Ya, nihil ya. Bagus. Hadir semuanya ya. Oke. Ibu akan menyiapkan laptopnya dulu ya. Terima kasih sudah menyalakan LCD-nya. Ya, baik, sekali lagi selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Cuaca agak mendukung ya, agak sejuk pagi ini ya. Baik. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi fluida dinamis ya. Nah, sebelum memulai, Ibu akan memberitahu model pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada hari ini ya. Nah, model pembelajaran yang akan Ibu gunakan untuk hari ini adalah model self-directed learning ya. Untuk model ini ada 3 tahapan penting. Yang pertama, planning, monitoring, kemudian evaluasi ya. Nah, maksudnya di sini adalah dengan model pembelajaran ini nanti kalian akan dibimbing untuk planning itu untuk merencanakan pembelajaran yang mau kalian lakukan. Jadi di sini student center ya. Jadi kalian yang lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian di bagian monitoring, di sini Ibu yang akan memfasilitasi kalian. Nanti ada kegiatan praktikum, Ibu sebagai fasilitator. Jika kalian mengalami kendala bisa tanyakan ke Ibu seperti itu. Nah, untuk evaluasi nanti kita di sana bersama-sama mengevaluasi pembelajaran. Apabila ada kesulitan atau hal yang tidak bisa kalian pecahkan sendiri ataupun di kelompok, nanti kita sama-sama di forum akan membahas tersebut ya. Kemudian, nah untuk pembelajaran hari ini, selain kita menggunakan metode yang baru,
Nah, Ibu juga akan menjelaskan mengenai asesmen atau penilaian yang akan Ibu lakukan selama proses pembelajaran kita. Ya, jadi di sini Ibu akan menilai yang pertama sikap ilmiah kalian. Ya, maksudnya adalah saat kalian melakukan praktikum nanti di kelompoknya, bagaimana sikap kalian di kelompok, apakah aktif atau bagaimana, itu semua Ibu nilai. Ya, ada nanti nilai kelompoknya, nanti ada nilai juga individunya. Ya, di sini Ibu sudah punya daftar nama kalian, jadi nanti akan Ibu kasih nilai sepanjang proses pembelajaran ini. Dan juga yang kedua di sini ada penilaian keterampilan. Nah, keterampilan di sini nanti keterampilan saat kalian praktikum dan juga saat kalian mempresentasikan hasil dari pengamatan kalian selama praktikum. Jadi semuanya itu Ibu nilai. Jadi Ibu harap kalian hari ini bisa belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, ya. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai fluida dinamis, ya. Fluida dinamis, pertemuan pertama kita akan bahas mengenai debit dan kemudian asas kontinuitas, ya. Minggu lalu Ibu sudah memberikan kalian LKPD dan juga modul itu melalui media WhatsApp, ya. Seminggu lalu itu Ibu menggunakan metode flip classroom. Itu maksudnya adalah mempersiapkan kalian sebelum proses pembelajaran. Jadi kalian bisa prepare, bisa mempersiapkan diri di rumah, membaca modulnya, materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Udah dibaca belum modulnya? Aduh, kok lemes banget. Beneran udah dibaca? LKPD-nya udah dibaca? Sudah. Ya paling tidak kalian sudah ada gambaran sedikit seperti itu, ya, untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas fluida dinamis, yaitu debit dan asas kontinuitas. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama nanti kalian bisa memahami konsep debit fluida dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian bisa menerapkan konsep debit dan asas kontinuitas ini dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, kalian bisa menentukan debit dan persamaan kontinuitas pada perhitungan fisika dengan baik melalui metode eksperimen lab virtual dengan menggunakan simulasi PET, ya. Jadi hari ini kita tetap melakukan praktikum, tapi kita melakukan hal yang baru, yaitu menggunakan lab virtual, yaitu dengan bantuan simulasi PET, ya. Belum pernah kan, ya? Belum. Biasanya materi yang lalu fluida statis kita percobaan langsung, ya, pakai alat, ya. Nah, sekarang untuk yang fluida dinamis, Ibu mencoba untuk menggunakan lab virtual, ya, karena mengingat juga alat di praktikum kurang mendukung yang di lab, jadi kita coba gunakan ini. Kita manfaatkan teknologi, ya. Kalian punya gadget bawa HP kan? Nah, kita mau memanfaatkan itu biar kalian adalah manfaatnya di proses pembelajaran, ya. Dan juga ini bawa tab atau laptop kan? Bawa, ya. Ya, setidaknya ada yang ini membawa di kelas ini untuk masing-masing kelompok nanti, ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke ke konsepnya, kegiatan praktikum. Nah, di sini Ibu ada satu pertanyaan pemantik, ya, buat kalian, ya. Bisa disimak di slide. Nah, di situ ada gambar apa tuh? Nih, yang ini gambar apa nih? Ya, pipa PDAM. Di rumah pakai air PDAM apa pakai air sumur kalian? PDAM. Ada yang pernah lihat pipa PDAM seperti ini? Ada, ya.
Apa yang bisa kalian cermati dari gambar itu, dari pipa-pipa itu? Mungkin dari bentuknya, dari ukurannya, atau bagaimana? Siapa yang bisa? Dari gambar itu aja, nggak usah dulu jauh-jauh mikir konsep apa. Ibu mau tanya dari gambar itu aja, apa yang bisa kalian cermati? Ya, Kyuren, silakan. Kayaknya bercabang-cabang dia, Bu. Jadi kayak ada bukan dari satu sumber aja, tapi banyak sumber untuk membawa arus airnya ke tempat-tempat itu. Ya. Bercabang-cabang. Ya. Tapi ukurannya kelihatannya sama kayaknya, Bu, kecuali yang di tengah gitu. Oh ya. Yang itu bisa. Ya. Oke, jadi yang bisa kalian perhatikan dari gambar di depan ini, yang pertama pipanya bercabang. Kemudian ukuran pipanya berbeda. Ya, bisa. Nah, kemudian kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih ukuran pipa itu berbeda-beda? Ada yang besar, ada yang kecil. Ada tujuannya atau bagaimana menurut kalian? Ya, siapa yang bisa memukakan pendapatnya? Ya, silakan. Ya, Teta silakan. Menurut saya mungkin kalau dari ukuran pipanya yang besar itu dia biar lebih banyak bisa nampung air. Terus Ya. kalau yang pipanya kecil-kecil itu kan banyak bercabang-cabang, itu tuh biar bisa menghubungkan ke saluran-saluran air yang pakai pipa PDAM itu. Ya, terima kasih ya. Kita tampung dulu ya jawabannya ya. Nanti akan kita buktikan melalui praktikum ya. Nah, jawaban dari Teta kita simpan dulu. Nah, kemudian ini ada gambar yang kedua. Coba disimak. Ini orang apa ini? Nyiram. Orang nyiram. Di rumah pernah nyiram? Suka main air? Suka. Ya, masa kecil kurang bahagia berarti. Ya, baik. Selanjutnya Ibu punya video ya. Video kalian bisa cermati di LCD. Ini videonya memang nggak ada suaranya ya. Jadi yang perlu kalian cermati di sini adalah penampang ininya, selangnya ya. Dia punya macam-macam jenis ini penampang ya. Coba dicermati ya. Nah, ini. Perhatikan bentuk pancaran airnya. Ya. Nah, dari video tadi yang paling kenceng atau yang paling jauh pancaran airnya yang mana? Mau diulang lagi? Ya. Nah, coba diperhatikan. Ya, ini baru diulang lagi ya. Ini yang shower. Kemudian ada flat tadi, baru center. Ini macam-macam jenis ininya ya. Apa namanya? Lubangnya ya. Kemudian ada cone, full, miss, jet. Nah, yang mana? Yang jet ya. Itu kalau pakai selang yang sudah apa namanya, yang zaman now ya kayak gitu. Nah, jadi kalau selang yang kalian gunakan di rumah yang selang biasa, kalau kalian nyiram itu, kalau selang kalian di rumah, kalian tidak apa-apakan lubang selangnya itu, jadi menyiram polos saja. Kalian bisa amati bagaimana pancuran airnya. Beda halnya kalau kalian pencet lubang selangnya itu.
Kalian juga bisa amati gimana pancuran airnya. Nah, menurut pengalaman kalian, mana pancuran air yang lebih jauh jangkauannya saat kalian biasakan saja tidak pencet atau saat kalian pencet? Saat kalian pencet, ya. Ada yang bisa memberikan alasan kenapa seperti itu? Saat dipencet baru dia pancuran airnya itu jauh seperti itu. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena ada tekanan, bukan Karena ditekan, ya. Karena ditekan. Kita simpan lagi jawabannya, ya. Biar kalian penasaran. Kalau kalian bingung itu berarti kalian belajar, ya. Oke. Nah, untuk fluida dinamis ini ada bermacam-macam fluida yang mengalir. Nah, tapi di sini yang akan kita bahas pada saat kali ini adalah kita memfokuskan pada fluida ideal saja, ya. Dimana fluida ideal itu memiliki 4 sifat, ya. Yang pertama, tak termampatkan atau tidak kompresibel. Artinya tidak akan mengalami perubahan volume atau massa jenisnya ketika mendapatkan pengaruh tekanan. Itu sifat yang pertama untuk fluida ideal. Yang kedua, tidak kental. Kemudian yang ketiga, alirannya laminer atau memiliki lintasan tertentu. Lintasannya itu tidak berputar-putar. Jadi punya lintasan tertentu dia. Kemudian yang terakhir, alirannya stasioner. Jadi maksudnya di sini kecepatan pada setiap titik dalam fluida itu konstan, ya. Kita akan bahas fluida ideal, ya. Kemudian ada istilah di sini debit. Nah, debit itu bisa dilambangkan dengan huruf Q. Itu maksudnya adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satuan waktu, ya. Nah, mengenai hal ini, apa sih hubungannya debit, Bu, sama selang-selang tadi yang contohnya Ibu tadi itu apa sih hubungannya? Kita akan bahas nanti di praktikum, ya. Biar kalian bisa menemukan sendiri apa sih hubungannya. Ibu jelasin debit, kemudian tadi kasih contoh masalah selang, luas penampang, terus kecepatan pancurannya atau kecepatan aliran fluida, apa sih hubungan dari semua itu? Nanti akan kita bahas dan kalian temukan nanti di kegiatan praktikum, ya. Nah, baik anak-anak, sekarang kalian silakan untuk berkelompok, cari kelompoknya, kelompok yang sudah kita tentukan, silakan. Nah, baik anak-anak, sudah semuanya duduk berkelompok? Ya. Ya, masing-masing kelompok ini kalian terdiri dari ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Semuanya sudah heterogen kan? Ada cewek, ada cowok. Ya, berarti sudah adil semua, ya. Nah, oke. Sekarang kalian coba ngobrol dulu di kelompoknya masing-masing. Kalian diskusikan mau bahas apa hari ini di kelompok kalian, ya. Ini terkait dengan LKPD yang sudah Ibu kirimkan minggu lalu. Mungkin kalian punya ide-ide apa, silakan dituangkan dalam kelompok, ya. Nanti Ibu harapkan kalian bisa membuat tujuan pembelajaran di masing-masing kelompok. Kemudian nanti ada menyusun hipotesisnya, ya. Nah, Ibu bantu lagi dengan memberikan LKPD dalam bentuk printout, ya. Nah, ini silakan dicermati.
Ya, silakan dicermati LKPD-nya. Silakan kalian yang merancang aktivitasnya mau ngapain dulu, atau disesuaikan dengan yang ada di LKPD. Kalian mau bikin ininya dulu, rumusan masalahnya, nanti tujuan, kemudian nanti kalian bikin hipotesis ya. Kita akan menggunakan apa hari ini untuk praktikum? Ya, PET, simulasi PET ya. Untuk linknya bisa diakses di LKPD yang sudah Ibu kasih ya. Ada soft copy LKPD yang sudah Ibu kasih kan? Bisa diklik di sana linknya ya. Silakan bagi yang bawa laptop, silakan sudah dibuka laptopnya. Ada hal yang mau ditanyakan? Ada yang nggak bisa buka pet-nya mungkin? Oh, ini sudah bisa ya. Kapan? Iya nanti. Ya? Nama apa? Ya. Ayo silakan berdiskusi. Kok sepi sekali ini? Ibu suka kalian ribut karena belajar ya, daripada sepi-sepi. Silakan dibagi tugas ya, biar waktunya cukup. Ya, Bu. Iya. Sambil kalian bekerja di kelompok, Ibu akan mulai untuk menilai kalian ya. Ingat diisi identitas ya. Ya, di sini ditulis identitasnya ya. Coba dibuka di HP, ininya pet-nya bisa nggak? Bisa ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Amelia Putri dan Anjani ya. Ya, silakan. Ibu sambil nilai ya. Di LKPD ada tabel pengamatan yang kalian harus menentukan luas penampang besar. Itu Ibu kasih simbol A1 ya. Luas penampang kecilnya A2. Nah, itu kosong semuanya di tabel ya. Itu maksudnya adalah Ibu memberikan kalian kesempatan kreativitas untuk kalian boleh diisi dari berapa saja. Ya, dilihat langsung di aplikasi atau simulasi pet-nya ya. Yang jelas kalau yang penampang besar atau A1, kalian mulai dari yang paling besar, kemudian kurangi sedikit demi sedikit luas penampangnya. Itu ada berapa data yang perlu kalian cari? Ya, ada 5 data ya, berarti 5 kali kalian mengurangkan. Misalkan di awal nomor 1 kalian berapa itu ya? 5 ya, misalkan 5,0 meter persegi. Itu data yang pertama untuk penampang yang besar ya. Jadi untuk data keduanya misalkan dikurangi 0,3, selanjutnya lagi dikurangi berapa? Bebas, itu kreativitas kalian. Untuk penampang yang kecil juga bebas ya. Jadi ini bukan Ibu yang menentukan di sini. Kalian yang menentukan sendiri, melakukannya sendiri dan menemukan hasilnya sendiri. Oke? Silakan. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Untuk menggeser, mengubah luas penampang dari pipa itu pelan-pelan ya.
pelan-pelan, jadi harus detail, dilihat ininya, luas penampangnya, perubahannya. Kalau pakai tab itu lebih bisa ya. Kalau pakai HP layarnya kecil ya. Ya. Bisa tapi perlu hati-hati sekali ya. Silakan bagi tugas ya. Ada yang pakai print out LKPD-nya, ada yang bikin di di soft copy-nya ya. Sebentar kalian presentasi, kalian gunakan yang soft copy ya, biar bisa ditampilkan di depan ya. Jadi silakan bagi tugas. Ibu akan kasih waktu untuk kalian. Nah, seperti ini. Yang di tabel ini meter kubik. Kalau di pad apa dia satuannya? Kalau yang di tabel ini meter kubik per sekon. Debitnya meter kubik per sekon. Kalau di pad apa dia satuannya? Liter per liter per second. Jadi kalau kalian mau menyamakannya, yang ini yang di tabel, yang di LKPD boleh diubah ya, dari meter kubik diubah menjadi liter ya. Kali berapa tuh meter kubik ke liter? Ya, kali 1000. Jadi data yang kalian dapat ini tinggal dikalikan dengan 1000 ya. Lebih diteliti lagi ya, di mana kamu meletakkan lingkaran ini untuk mengukur luas penampangnya. Di sana kamu juga meletakkan titik untuk menghitung kecepatan aliran fluidanya ya. Tadi beda tadi ya, makanya kok iya ya, diperbaiki lagi data untuk kecepatannya ya. Ini yang luas penampang besar apa kecil? Besar. Yang besar, yang data keberapa? Coba lihat. Data kedua ya. Data kedua berarti ini kecepatannya berapa? 1,8. Ya, 1,8. Dibuat di sini ya. Yang di sini berarti ya 1,8. Debitnya berapa? 5.000. Berdasarkan ini simulasi padnya yang mana? Ya, 5.000 satuannya? Liter. Ya, liter per sekon ya. Nanti dibuat di sini ya, Q1 dia ya. Anak-anak, sambil kalian praktikum dengan pad, simulasi pad, kemudian sambil kalian mencatat datanya, menjawab LKPD, Ibu ingatkan sekali lagi kalian untuk membagi tugas ya, karena sebentar kan ada presentasi ya. Jadi kalian bagi tugas, siapa yang jadi moderator, kemudian nanti siapa yang menjawab pertanyaan pertama, dan selanjutnya silakan dibagi tugas. Biar nanti di depan tidak gugup, tidak saling tunjuk lagi ya. Jadi sudah disepakati sebelumnya ya. Jadi nanti presentasi pure kalian yang presentasi, Ibu hanya memonitoring saja ya. Ya, Nak? Iya. Tinggal ditampilkan aja. Jadi kan nggak usah lagi diomongin satu persatu kayak kapan hari itu kan ngomongin. Nah, bisa perhatikan tabel di slide gituin aja. Yang kalian perlu baca itu ininya nih. Yang perlu kalian omongin. Ya, Ini kan ini nggak cukup di sini kan, boleh langsung baca di sini kan? Boleh. Ini tujuannya soalnya. Ya. Ya, nggak perlu dijelasin. Siapa yang jadi moderator itu kasih dia, kan biar nggak ribet dia ngomong.
Ini kasih ngomong ininya, tabel hasil pengamatannya, tabel hasil pengamatan. Ya. Berarti habis nomor 5 langsung kesimpulannya gitu. Habis yang mana? Habis pertanyaan nomor 5 ini, jawaban nomor 5 langsung dah. Ya, kesimpulannya. Kesimpulan ini hasil praktikum kalian. Nanti kesimpulan pembelajaran beda, ya. Ini bagus nih. Nanti ibu nilai ceritanya. Iya. Ambil ini dulu. Ya. Saya mau nanya gitu ya. Apa nak taruh? Kok nggak bisa? Ya. Jadi ini dikasih ya jadi gitu. Enggak. Kalau pakai meter kibe boleh, ya. Ini kan masih meter dia, kan? Berarti kalau kamu pakai ini, kan luas penampang 1 dikali dengan kecepatan. Luas penampang 1 kan yang ini kan? Tinggal dikali dengan yang ini. Hasilnya berapa? Tulis langsung aja di sini. Begitu dapet, kalau mau ubah ke liter, baru tinggal dikali 1000. Gitu, ya. Kasih ya. Ya. Kelompoknya Juli gimana? Tadi kan ada kekeliruan. Udah bisa? Yang kecepatan ya. Makanya saran ibu untuk interval kalian bikin luas penampang tuh jangan terlalu deket-deket ya. Misalkan kalian luas penampang yang untuk yang kecil kalian mulai dari 2 misalkan ya. Data pertama 2, terus data yang kedua 1,9 gitu. Itu terlalu deket ya intervalnya ya. Jadi alangkah baiknya kalau yang pertama kalian pakai 2 meter persegi. Nanti data yang kedua pakainya ya 1,7 atau enggak 1,6 gitu ya biar lebih lebar intervalnya ya. Jadi lebih kelihatan nanti untuk kecepatannya, perbedaan kecepatan aliran fluidanya ya. Ya gampang ya pakai gini ya praktikumnya. Sudah pasti gitu. Langsung muncul dia. Tapi nggak semua materi bisa pakai simulasi PET ya. Jadi kita pakai PET atau virtual lab namanya. Itu kalau tidak memungkinkan dilakukan di lab nyata. Kalau kayak gini kan kita nggak punya alatnya di lab. Nggak ada, makanya kita pakai simulasi. Iya. Memang kalau untuk materi fluida tuh agak susah untuk lab nyatanya. Bisa sih pakai pancuran gitu, tapi nggak ngukurnya itu nggak istilahnya nggak akurat ya. Tapi kalian lebih seneng nyata atau simulasi? Nyata ya lebih seru ya. Ya. Ya tergantung materinya, nggak semua bisa dibikin nyata. Perhatikan waktunya ya.
10 menit lagi ya waktu untuk berdiskusi. Setelah itu kalian siap-siap untuk presentasi ya. Baik anak-anak, sekarang kita siap-siap untuk presentasi ya. Kelompok siapa yang pertama mau maju? Ayo. Siapa yang siap yang pertama? Nilainya tentu beda ya, yang pertama sama yang terakhir ya. Biar kalian lebih semangat lagi, biar ada perbedaan nilai. Yang paling pertama maju akan ada dapat nilai plus, nilai tambahan lagi. Saya maju. Nah, siapa nih? Siapa nih mau maju? Shoot. Ayo. Ayo Permadi silakan. Silakan. Ya, 1. Kalah ya Permadi ya? Sorry. Menang ya tadi ya? Oh ya, sorry. Ya, silakan. Kelompoknya Permadi ya, siap-siap ya. Ya, Ibu kasih waktu lagi sebentar. Setelah itu penampil kedua ya, kelompoknya Abdi. Ya. Disiapkan ya, siapa yang ini jawab bagi-bagi tugas ya. Selanjutnya ya, kelompoknya Kyuren ya. Terakhir kelompoknya Julie. Oke? Ya, untuk soft copy ininya, pekerjaannya, LKPD-nya boleh di-share di grup. Nanti di depan dibuka di laptopnya Ibu ya. Baik anak-anak, mohon perhatiannya dulu. Nah, sekarang kita akan memberikan kesempatan untuk kelompoknya Permadi yang tampil pertama kali ya. Silakan, kelompoknya Permadi maju ke depan. Siapa yang mau jadi moderator? Ya. Sebentar. Setelah kelompoknya Permadi nanti presentasi, Ibu harapkan kelompok lain nanti memberikan pertanyaan ya. Oke? Ya, silakan dimulai. Om Swastiastu. Selamat pagi. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi fluida dinamis. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rindu Amelia Kartika Dewi, absen 11. Perkenalkan, nama saya Kak Saskia Indriani, absen 6. Perkenalkan, nama saya Rindu Amelia Putri, absen 12. Perkenalkan, nama saya Putra Jari Putri Maharyanti, absen 16. Perkenalkan, nama saya Kadera Dida Permadi, absen 5. Ya, baik. Jadi di sini kita akan lanjut memberi hasil diskusi kita. Baik, di sini ada rumusan permasalahan yang akan dijadikan sebagai acuan dan tujuan dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu ada rumusan permasalahan yang dapat dijadikan acuan. Nah, kelompok kita ini memiliki 2 rumusan permasalahan. Yang pertama itu ada bagaimana debit air pada luas pipa penampang yang lebih besar dengan luas pipa penampang yang lebih kecil. Yang kedua itu bagaimana perbedaan kecepatan aliran air pada kedua jenis pipa tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut, tujuan pembelajaran ini yang pertama itu dapat mengetahui bagaimana debit air pada pipa dengan luas penampang yang lebih besar dibandingkan debit air pada pipa dengan luas penampang yang lebih kecil.
Yang kedua tuh kita dapat mengetahui bagaimana perbedaan kecepatan aliran air pada kedua jenis pipa tersebut. Jadi di sini yang kedua berdasarkan hasil diskusi kelompok kita tuliskan hipotesis yang akan kalian buktikan dengan praktikum simulasi SPED di bawah ini. Jadi di sini ada dua. Yang pertama, debit air pada pipa dengan luas penampang yang lebih besar akan berbeda dengan debit air pada pipa dengan luas penampang yang lebih kecil. Yang kedua, kecepatan air pada penampang yang lebih kecil bernilai lebih besar daripada kecepatan air pada penampang yang lebih besar. Kemudian di sini bisa kalian amati tabel hasil pengamatan dari kelompok kami. Dan ini adalah hasil perhitungan tabel pengamatan dari kelompok kami. Nah, yang pertama tuh pertanyaannya apakah memiliki besar yang sama atau berbeda pada debit air pada simulasi PET atau dengan perhitungan manual? Jawabannya sama, tetapi pada simulasi PET itu diberlakukannya sistem perbulatan. Ini merupakan gambar grafik hubungan luas penampang selang terhadap waktu yang diperlukan untuk volume air. Bisa diperhatikan di depan. Kemudian di sini saya akan menjawab permasalahan yang ketiga, yaitu bagaimana pengaruh luas penampang selang terhadap waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai volume tertentu. Jawabannya itu adalah semakin besar luas penampang selang, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mencapai volume air tertentu. Sedangkan semakin kecil luas penampangnya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk mencapai volume tertentu. Kemudian yang keempat, bagaimana pengaruh luas penampang selang terhadap debit air yang dihasilkan? Jawabannya, luas pada penampang besar dan luas pada penampang kecil akan menghasilkan atau memiliki debit air yang sama. Baik, di sini saya akan membacakan permasalahan yang kelima. Jadi soalnya bagaimana pengaruh luas penampang selang terhadap kecepatan fluida yang keluar? Jawabannya itu semakin kecil luas penampang selang semakin cepat kecepatan fluida yang keluar. Sedangkan sebaliknya semakin besar luas penampang selang semakin lambat kecepatan fluida yang keluar. Nah, yang di sini yang keenam itu ada kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan yang dari kelompok kami itu ada yang pertama, debit air pada pipa dengan luas penampang yang lebih besar akan memiliki nilai besaran yang sama atau konstan dengan debit air pada pipa dengan luas penampang yang lebih kecil. Yang kedua, semakin kecil luas penampang selang semakin cepat kecepatan fluida yang keluar. Sedangkan sebaliknya, semakin besar luas penampang selang semakin lambat kecepatan fluida yang keluar. Baik, itu tadi hasil dari diskusi kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Nah, sekian presentasi tadi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, bagus ya. Pemaparannya sudah lengkap, hasil pengamatannya juga lengkap. Nah, sekarang kita akan berdiskusi apakah ada
pertanyaan dari kelompok lain. Untuk kelompok 1, dipersilakan. Kelompok 1, silakan. Bu, saya bertanya. Ya, baik, silakan Berti. Ya, baik, silakan Berti. Apa acuan kalian menggunakan acuan kalian pada luas penampak? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ferdi. Tidak ada acuan dalam menentukan angka-angka dalam luas penampang, karena Bu Trisna kan sudah memberitahu bahwa kita diperbolehkan untuk berkreativitas dalam menentukan angka-angka dalam luas penampang, asalkan ada interval dalam menentukan angka-angka tersebut. Jadi kita dapat mengetahui kecepatan aliran tersebut dengan luas penampang tertentu. Ya. Apa bisa diterima jawabannya? Ya. Ya, beri tepuk tangan dulu. Bagus sekali untuk pertanyaan dan jawabannya itu sudah benar ya. Jadi tadi Ibu memberikan kebebasan untuk kalian untuk berkreativitas mengenai menentukan luas penampang di penampang yang besar maupun yang kecil. Jadi tidak ada acuan apa-apa. Yang jelas untuk data pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima itu harus ada interval ya. Jadi ada perbedaan ya. Jadi dengan 5 data itu kalian akan bisa mengetahui kecepatan fluidanya apakah berbeda atau bagaimana, seperti itu ya. Ya. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak, pas ya. Untuk kelompok 1 pas ya. Baik, silakan tutup ya presentasinya ya. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika kelompok kami ada salah kata maupun perbuatan. Kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Santi. Ya, beri tepuk tangan lagi ya. Ya, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, selanjutnya penampilan dari kelompoknya Abdi ya, silakan. Siapa yang mau jadi moderator? Ya. Iya, ya, 3 sampai jatuh. Di sana ya. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Di sini berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai fluida dinamis. Nah, sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikada Dwi Antari Putri dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Krisdianto Nugroho, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Madi Arya Abdi, bisa dipanggil Abdi, absen 9. Perkenalkan, nama saya Nikomal Sintia Purnama Dewi, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Komang Sembahini, nomor absen 8. Baik, di sini kami akan memulai materinya. Baik, di sini ada rumusan permasalahan yang akan dijadikan bahan acuan atau tujuan untuk pembelajaran ini. Yaitu yang pertama, 1. Bagaimana hubungan luas penampang dengan kecepatan aliran pada pipa? Untuk mengetahui hubungan luas penampang dengan kecepatan aliran pada pipa. 2. Apa yang terjadi ketika pipa yang luas penampangnya lebih kecil dihubungkan dengan pipa yang luas penampangnya lebih besar? Untuk mengetahui luas pipa penampang yang lebih kecil jika dihubungkan dengan luas pipa penampang lebih besar. Hipotesis yang akan
kami buktikan dengan praktikum simulasi PET di bawah ini. 1. Semakin besar luas penampang pipa, maka kecepatan aliran air pada pipa semakin kecil dan ketinggian air pada pipa kapiler semakin tinggi. 2. Ketika pipa dengan luas penampang yang lebih kecil dihubungkan dengan pipa yang luas penampang yang lebih besar, aliran fluida cenderung mengalami perubahan kecepatan. Ini berarti bahwa di bagian pipa yang lebih kecil, kecepatan aliran akan lebih tinggi. Sedangkan di bagian pipa yang lebih besar, kecepatan aliran akan lebih rendah. Hal ini juga dapat berdampak pada tekanan fluida di dalam sistem. Baik, di sini selanjutnya untuk PET, di sini ada data yang telah kami dapatkan dari PET yang simulasi PET yang sebelumnya. Baik pada luas penampang besar atau kita sebut sebagai A1, kami mendapatkan hasil 5,5 meter persegi, 5,2 meter persegi, 4,9 meter persegi, 4,6 meter persegi, dan 4,3 meter persegi. Sedangkan pada luas penampang kecil atau yang kita sebut sebagai A2 itu kami dapatkan 4,6 meter persegi, 3,7 meter persegi, 3,4 meter persegi, 3,1 meter persegi, dan 2,8 meter persegi. Selanjutnya ada kecepatan penampangan besar atau yang kita sebut sebagai V1. Kami mendapatkan 0, meter per sekon, 1,0 meter per sekon, 1,0 meter per sekon, 1,1 meter per sekon, dan 1,2 meter per sekon. Selanjutnya ada kecepatan penampang kecil atau V2. Kami mendapatkan 1,3 meter per sekon, 1,5 meter per sekon, 1,6 meter per sekon, 1,7 meter per sekon, dan 1,8 meter per sekon. Sedangkan debit penampang besar atau Q1-nya kami mendapatkan 5.000 liter per sekon pada percobaan 1 sampai 5. Sedangkan debit pada penampang kecil atau Q2-nya kami mendapatkan 5.000 semuanya pada percobaan dari 1 sampai 5. Baik, dapat kalian saksikan bahwa ini hasil dari data Q1 dan Q2-nya. Ya. Jadi berdasarkan hasil simulasi PET dengan hasil perhitungan analisis data yang kalian peroleh, apakah memiliki besar yang sama atau berbeda? Jika berbeda, jelaskan. Menurut analisis kelompok kami itu merupakan berbeda karena pada simulasi PET merupakan sistem yang sudah terdapat pembulatan. Selanjutnya ini merupakan grafik yang kami buat. Kami menggunakan luas pada Q1 dan kecepatan pada Q1. Selanjutnya itu bagaimana pengaruh luas penampang selang terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mencapai volume tertentu. Jadi luas penampang selang dapat mempengaruhi waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai volume tertentu. Semakin besar luas penampang selang, maka semakin cepat air dapat mengalir melaluinya. Karena lebih banyak area yang dapat dilewati oleh air dalam satu waktu. Sebaliknya, selang dengan penampang yang lebih kecil akan memperlambat aliran air karena terdapat ruang yang lebih sempit. Selanjutnya, pengaruh luas penampang selang terhadap debit air yang dihasilkan. Nah, luas penampang selang yang besar dan yang kecil akan memiliki debit air yang sama selang waktu yang sama juga. Jadi tidak ada pengaruh antara luas penampang selang terhadap debit air yang dihasilkan. Kemudian, bagaimana pengaruh luas penampang selang terhadap kecepatan fluida yang keluar? Jadi jawabannya, dengan kata lain, perubahan luas penampang selang atau saluran dapat dipengaruhi kecepatan fluida yang keluar. Hal ini mencerminkan prinsip pelestarian massa, di mana volume yang masuk sama dengan volume yang keluar dalam kondisi tertentu.
Kemudian kesimpulan hubungan luas penampang dengan kecepatan aliran fluida. Jadi kesimpulannya yaitu yang dapat kami simpulkan adalah pada luas penampang yang besar, kecepatan aliran yang pada pipa bernilai kecil, sedangkan pada luas penampang yang kecil kecepatan aliran pada pipa bernilai besar. Sekian. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Ya, penyampaiannya sudah sangat lengkap ya. Jawabannya sudah benar semua. Grafiknya juga sangat rapi, sangat bagus. Nah, sekarang kita buka session tanya jawab. Satu pertanyaan mungkin untuk kelompok 2. Baik, siapa yang mau bertanya? Silakan. Untuk kelompok 2. Ya, silakan Amel. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Amelia Dewi. Jadi di sini saya akan bertanya, setelah melakukan praktikum tadi, apa sih contoh penerapan fluida dinamis ini di kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Abdi. Baik, izin menanggapi pertanyaan. Jadi pada kehidupan sehari-hari kita dapat membuat 2 contoh. Yang pertama pada saat mengisi bak mandi. Itu semakin besar selang atau ukuran dari selang pengantar airnya, maka semakin cepat juga terisi bak mandi tersebut. Nah, kemudian pada saat menyiram tanaman. Pada keadaan selang yang biasa atau enggak ditekan, kemudian ditekan, maka air yang dikeluarkan atau dikucurkan itu makin kencang atau makin panjang jarak yang dikeluarkan. Oke, terima kasih atas jawaban dari Abdi tadi. Boleh Ibu nanya ya sedikit ya. Tadi mengenai jawaban dari Abdi yang tentang menyiram tanaman itu. Kata Abdi kalau ditekan sama tidak nanti ada beda kecepatan. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut? Jadi jawabannya itu perbedaan luas penampang pada selangnya. Misalkan yang ditekan, maka luas penampangnya akan lebih kecil. Pada saat keadaan biasa, ruang penampangnya tetap. Baik, bagus sekali ya jawabannya Abdi. Kita beri tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih pada Amel dan juga Abdi. Apakah ada yang bertanya lagi? Pas ya? Satu saja ya. Ya. Baik, kita beri tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kelompok 2. Ya, silakan ditutup presentasinya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf jika ada salah kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Baik anak-anak, untuk penampilan selanjutnya ya dipersilakan kelompok dari Ida Ayu Puspadewi, silakan. Ya bawa aja. Siapa yang mau jadi moderator? Ya, silakan. Selamat pagi. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih kepada Ibu Trisna atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk pemaparan tentang fluida dinamis. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya, Ketut Teta Kompiangsari Putri, absen 7. Selanjutnya, teman saya. Saya Ida Ayu Puspadewi, absen 3. Saya Desa Maria Kirmeswari Firta Harum dengan nomor absen 1. Saya Kadek Perdi Arjawan, nomor absen 4. Saya Tegar Putra Kurniawan Andrian, absen 18. Baik, itu dia perkenalan dari kelompok 4. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita masuk ke pembahasan materi.
Baik, dari pembahasan materi kami yang pertama, yaitu berdasarkan permasalahan tersebut, tuliskan rumusan masalah yang dapat kami sampaikan. Di sini dari kelompok kami itu mendapatkan 2 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana hubungan antara debit, waktu, dan juga luas penampang. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana pengaruh luas penampang terhadap kecepatan. Lalu, hal kedua yang akan kami paparkan mengenai hipotesisnya. Yang pertama, luas penampang dengan kecepatan aliran itu berbanding terbalik. Jadi semakin besar luas penampangnya, semakin lambat alirannya juga, dan untuk waktunya pun semakin cepat. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan juga untuk hipotesis yang kedua, hubungan luas penampang dengan kecepatan adalah semakin kecil luas penampangnya, maka kecepatannya semakin besar. Begitu juga dengan sebaliknya. Baik, untuk selanjutnya ini merupakan hasil pengamatan dari kelompok kami, bisa dilihat di sini ya teman-teman. Untuk data next. Nah, untuk selanjutnya itu ada tabel perhitungan manual sesuai rumus yang sudah ada, yaitu yang di sini Q1 sama dengan A1 dikali V1. Itu hasilnya itu ada 4,96 meter kubik per second, ada 50,4 meter kubik per second, ada 5 meter kubik per second, 5,06 meter kubik per second, dan yang kelima itu ada 4,94 meter kubik per second. Nah, untuk selanjutnya yang Q2 sama dengan A2 dikali V2 itu ada 4,96 meter kubik per second, terus itu ada 4,9 meter kubik per second, 4,8 meter kubik per second, dan yang bawahnya juga 4,8 meter kubik per second, dan yang terakhir ada 5,4 meter kubik per second. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ferdi, dipersilakan. Jadi di sini saya akan menambahkan materi dari teman saya. Jadi yang pertama, bandingkan hasil Q1 dengan Q2 berdasarkan hasil simulasi PET. Apakah memiliki besar yang sama atau berbeda? Besaran hasil pengamatan yang kelompok kami lakukan, besar dari hasil simulasi PET dengan hasil perhitungan analisis data yaitu berbeda, karena hasil perhitungan analisis yang kami lakukan adalah hasil yang real atau yang nyata, sedangkan hasil dari sistem simulasi PET adalah sudah dibuktikan secara otomatis. Yuk, bisa dilanjut. Jadi yang kedua, berikut adalah gambar dari grafik hubungan luas penampung secara fluida. Bisa diperhatikan di sini. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Tegar. Baik, jadi pertanyaan nomor 3 itu bagaimana pengaruh luas penampang selang terhadap waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai volume tertentu. Jadi semakin besar luas penampangnya, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai volume tertentu akan cepat. Begitu juga sebaliknya, jika semakin kecil luas penampangnya, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai volume tertentu akan lebih lama. Dan untuk yang nomor 4, yaitu pertanyaannya, bagaimana pengaruh luas penampang selang terhadap debit air yang dihasilkan. Jadi pengaruhnya yaitu semakin besar luas penampangnya, maka debit yang dihasilkan akan lebih lambat. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil luas penampangnya, maka debit air yang dihasilkan akan lebih cepat. Jadi dan yang terakhir itu kesimpulan jadi yang terakhir itu bagaimana pengaruh luas penampang selang terhadap kecepatan fluida yang keluar. Semakin besar luas penampangnya, maka kecepatan dari fluidanya akan lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil luas penampangnya, maka kecepatan fluidanya akan lebih cepat. Dan sekarang kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya, Teta. Baik, dari diskusi kami itu, adapun hasil kesimpulan adalah hasil luas penampang dengan kecepatan aliran itu berbanding terbalik.
semakin besar luas penampangnya, semakin lambat alirannya, dan waktunya pun semakin cepat. Sehingga hubungan luas penampang dengan kecepatan adalah semakin kecil luas penampangnya, maka kecepatannya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Baik, demikianlah diskusi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Baik, kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Yuni Dubampi, absen 13. Jadi di sini pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tekanan dalam konteks fluidas dinamis? Bagaimana cara untuk mengukur dan menghitung? Baik, kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini kami izin menjawab. Untuk pertanyaannya itu, konteks tekanan yang dimaksud di sini adalah di mana dalam contoh penerapan sehari-hari, misalnya jika kita menggunakan selang untuk menyiram, saat kita menekan selang tersebut, maka luas penampangnya itu akan semakin kecil. Ini akan mempengaruhi kecepatannya. Jadi semakin kecil luas penampangnya karena diberikan tekanan, maka kecepatan alirannya pun akan semakin besar. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Baik, bagus sekali ya pertanyaan dan juga tanggapan dari kelompoknya Dayu ya. Udah benar jawabannya ya. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada, pas ya? Ya, sudah dari tadi juga ya ada pertanyaan. Baik, kita akan beri aplaus untuk kelompoknya Dayu ya. Baik, silakan ditutup presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih sudah memberikan atensinya. Saya tutup dengan Parama Santi. Santi, Santi, Santi. Beri tepuk tangan sekali lagi. Nah, baik anak-anak, sudah semuanya presentasi ya. Nah, sekarang coba direnggangkan dulu pinggangnya, yang pegal-pegal silakan. Yang mau berdiri boleh silakan. Nah, sekarang boleh kalian untuk izin minum boleh silakan ya kalau ada yang mau ya. Nah, baik anak-anak, setelah tadi kita mendengarkan semua presentasi dari masing-masing kelompok, nah sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Ibu mohon bantuannya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, silakan disimpulkan. Tidak perlu takut ya, ya. Silakan Pak Nadi. Baik, di sini saya izin menunjukkan pembelajaran kami. Jadi berdasarkan tabel hasil pengamatan dalam praktikum yang kami lakukan, kami memperoleh data besarnya debit fluida yang di penampang besar dan penampang kecil memiliki nilai yang sama. Hal ini sesuai dengan asas kontinuitas yang menyatakan bahwa pada selang waktu yang sama, debit fluida yang mengalir juga sama walaupun melalui luas penampang yang berbeda secara matematis dirumuskan dengan rumus Q1 sama dengan Q2. Ya. Ya. Ada yang lain lagi yang mau menyimpulkan? Itu tadi baru satu ya, Nak ya? Nah, mungkin mau menyimpulkan tentang hubungan tadi yang kalian temukan data pengamatannya tentang luas penampang sama kecepatan, hubungannya. Ya, silakan Anjani, malu-malu. Baik, saya akan menunjukkan hubungan luas penampang dengan kecepatannya. Jika luas penampangnya besar, jadi kecepatannya akan bernilai lebih kecil. Sedangkan jika luas penampangnya kecil, kecepatannya akan bernilai lebih besar.
besar. Ya, ya. Baik, terima kasih ya. Ya sudah cukup dari Permadi dan Anjani. Terima kasih, kita beri applause kepada mereka. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Ibu akan kasih 2 pertanyaan saja. Silakan nanti dibuat ya. Tidak perlu menggunakan lempiran ya, tapi langsung saja dijawab di kertas yang Ibu berikan, oke? Nah, silakan. Bisa di ini ke temennya ya, sama aja. Silakan diisi nama, kelas, nomor absen ya. Baik, silakan dikerjakan. Ingat diisi identitas ya, nama, nomor absen, kelas. Hanya 2 soal saja. Itu ada soal konsep dan juga hitungan. Waktunya 5 menit saja ya. Baik anak-anak, waktu pengerjaannya sudah selesai. Silakan sekarang dikumpulkan pekerjaannya. Silakan dikumpulkan. Ayo kirim. Kumpul aja. Dah ya, sudah semua? Dah, ya. Nah, baik anak-anak, setelah kita melakukan menyimpulkan pembelajaran, kemudian tadi kalian sudah juga mengerjakan evaluasi dengan mengerjakan kuis yang Ibu berikan tadi. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi ya. Nah, kalau dari Ibu, refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini, kalau dari Ibu mungkin yang Ibu rasakan kekurangannya itu adalah dalam kalian menggunakan ini apa namanya simulasi PET tadi ya. Jadi kalau yang pakai laptop atau pakai tab itu layarnya bisa lebih besar, bisa lebih gampang dalam mengatur apa namanya luas penampangnya ya. Jadi kalau yang pakai HP masih agak susah tadi ya. Nah itu jadi untuk kedepannya semoga kita bisa melakukan simulasi PET dengan lab virtual ini di lab TIK ya. Jadi masing-masing ada komputernya ya, kan lebih gampang lagi kita ya. Karena ini untuk materi fluida ini kita tidak bisa menggunakan praktek dengan alat yang real karena di lab tidak ada alatnya. Jadi Ibu menggunakan lab virtual seperti itu ya. Nah, kemudian kalau refleksi dari kalian yang kalian rasakan, ini kalian pertama kali ya menggunakan ini ya. Ya. Jadi apakah ada kesulitan seperti itu? Ya. Jadi ya, kita perlu lebih banyak lagi untuk menggunakan hal seperti ini ya, menggunakan lab virtual ya, agar lebih mahir lagi ke depannya. Oke? Nah, sekian
untuk materi nanti minggu depan untuk pertemuan kedua masih dalam fluida dinamis. Nanti kita akan membahas mengenai asas Bernoulli ya. Jadi Ibu harap sebelum pembelajaran minggu depan kalian sudah di rumah mempersiapkan diri, mungkin membaca literatur yang terkait dengan asas Bernoulli ya. Jadi saat minggu depan kita belajar, setidaknya kalian sudah ada pemahaman sedikit, oke? Ya. Baik, kita akan persiapkan untuk mengakhiri pembelajaran. Apakah ada pertanyaan dulu? Pas semuanya? Ya, semua kesimpulan yang sudah kalian bikin itu sudah bagus ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya sepanjang perjalanan pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih banyak ya. Baik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Tadi dibuka dengan doa, sekarang kita akan tutup dengan doa ya. Baik, mohon kesediaannya mungkin Kyuren ya untuk memimpin doa tutup penutupan ya. Berdiri. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada langkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Selamat pagi.